kal khawarij wa man syakalahum, seperti orang-orang al-khawarij dan orang-orang yang serupa dengan mereka. Wa bi khilafil ladina qaddasu ulama'ahum, juga ahli sunnah wal jamaah sebalik dari orang-orang yang mengagungkan, memuliakan, mensucikan para ulama mereka, sehingga mereka menganggap ulama mereka itu adalah maksum, tidak mungkin dia salah. Diangkat ulama-ulama mereka bahkan lebih tinggi dari derajat para nabi dan rasul. Ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Mereka meyakini bahwa ulama-ulama itu adalah manusia biasa, mereka bisa salah dan bisa benar. Wa ghalau fihim, dan mereka bersikap ghulu, bersikap berlebihan terhadap ulama-ulama mereka, sampai dicium kakinya, dicium sandalnya, air bekas cuci tangannya dijadikan rebutan, atau bekas makanan mereka dijadikan sebagai rebutan. Nas'alullah as-salam al-afiyah. Wa rafa'uhum fawqa manzilatihim, dan mereka yaitu orang-orang yang sebalik ahli sunnah wal jamaah, mereka mengangkat derajat ulama mereka lebih dari posisi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Faqalladuhum taqlidan mutlaqan, mereka mentaklid. Taklid itu artinya mengikuti tanpa dalil. Mereka mentaklid para ulama mereka taklidan mutlaqan, secara mutlak, sekecil apapun yang disampaikan oleh ulama mereka, mereka terima begitu saja tanpa dikoreksi. Bahkan ikhwani fiddin azakumullah, meskipun mereka tahu itu adalah salah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka mengatakan mereka lebih tahu dari kita. Mereka membenarkannya karena ada hal-hal yang lain, sehingga Al-Quran dan Sunnah ini disingkirkan dan tetap berpegang dengan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama mereka, kiai, ustaz, tuan guru atau yang lain-lainnya. Falam yaj'alud dalila wal haqqa ra'idahum, mereka ini tidak menjadikan dalil dan kebenaran sebagai pemimpin mereka yang membimbing mereka, tapi yang membimbing mereka itu adalah para ulama mereka, kiai, ustaz atau yang lain-lainnya. Salah kiai ustaznya, maka mereka juga akan salah. Bahkan walaupun mereka tahu mereka itu adalah salah, tetap juga diikuti. Nas'alullah salam al-afiyah. Ahlu sunnah yang membimbing mereka atau mereka dipimpin oleh dalil. Kemana dalil itu berjalan, mereka ikut bersama dalil. Di mana dalil itu berhenti, di sanalah mereka berhenti. Jadi ucapan mereka berdasarkan dalil, perbuatan mereka berdasarkan dalil. Falillahil hamd. Semua dalam aqidat ahli sunnah wal jamaah semua ada dalilnya, tidak ada sesuatu yang tidak ada dalilnya. Sebalik dari ahli bidah yang mengikuti kiai-kiai mereka, pemimpin-pemimpin mereka, mengikuti para habib, diikuti secara mutlak. Apa saja yang datangnya dari mereka, mereka terima tanpa disaring, tanpa difilter. Akhirnya yang terjadi adalah bid'ah ini merajalela, ya, dan bid'ah ini menjadi sangat besar, sulit untuk kita perangi, sulit untuk kita hilangkan, sehingga ikhwani fiddin azakumullah, generasi yang berikutnya datang, mereka beragama kepada Allah, berakidah kepada Allah dengan akidah yang salah.
Kalau kita tidak kerja keras, sabar, berdakwah, maka mungkin anak cucu kita mereka akan mendapatkan akidah yang sudah bercampur baur, bercampur aduk dengan khurafat-khurafat, sebagaimana yang terjadi kepada nenek moyang kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dengan dakwah yang hak ini. Maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus sabar, teguh, terus-menerus menyampaikan dakwah ini. Ya, agar kita selamatkan diri kita, juga selamatkan anak cucu kita dari penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah, dalam ibadah dan yang lain-lainnya. Bal ja'alu ra'idahum qawla syekh. Mereka menjadikan pembimbing, pemimpin mereka adalah ucapan-ucapan syekh. Wa dzalika ka halir rawafid, yaitu seperti orang-orang Rafidah alladzina ghalau fi a'immatihim, di mana orang-orang Rafidah ini mereka ghulu, bersikap berlebihan terhadap imam-imam mereka. Padahal ikhwani fillah azakumullah, banyak orang-orang, banyak imam-imam mereka sanggup mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menjadi imam, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Ya. Sehingga kalau kita melihat kajian-kajian mereka atau fatwa mereka, subhanallah, kita akan ketawa dan sakit perut ketawa mendengar fatwa-fatwa mereka yang luar biasa itu. Kenapa demikian? Karena banyak di antara orang-orang yang mereka angkat menjadi imam, mereka membeli sertifikat untuk menjadi imam sehingga terangkat menjadi imam, padahal dia tidak tahu apa-apa. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian bal ja'alu lahum maqaman lam yablughu nabiyyun mursal. Bahkan mereka memberikan imam-imam mereka kedudukan yang tidak pernah dicapai oleh seorang nabi dan rasul. Na'udzubillah. Lihat bagaimana mereka ziarah ke makam imam mereka. Ya. Bahkan mereka menjatuhkan sifat-sifat yang luar biasa. Imam mereka tidak akan mati kecuali kalau dia mau. Kapan dia mati, baru dia mati. Bagaimana dia mati, di mana dia mati, itu atas pilihannya dia semua itu. Na'udzubillah. Ya, lebih hebat dari Rasul. Wala malakun muqarrab. Bahkan sifat-sifat yang mereka berikan kepada imam-imam mereka tidak dicapai oleh malakun muqarrab, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwani fi din azakumullah, ini semua adalah karena kejahilan-kejahilan. Ya. Dan mereka-mereka ini sengaja untuk menutupi matahari itu. Supaya jangan ada orang-orang yang mengetahui kebenaran ini lalu menghilangkan kebatilan-kebatilan ini. Karena mereka hidup nikmat, ya, hidup mewah dengan kesengsaraan-kesengsaraan dan kejahilan orang-orang lain. Maka wajar sekali mereka memerangi al-haq ini. Ya, karena mereka tidak mau kerajaan mereka itu runtuh. Ya. Dan ini ikhwani fi din azakumullah, harus kita yakini mereka berusaha menutup matahari itu agar tidak kelihatan. Namun kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kemudian fa'taqadu fihimul ismah. Mereka meyakini bahwa imam-imam mereka itu maksum. Ya, tidak mungkin dia salah. Wa nazahuhum 'anil khata'. Jadi imamnya mereka tidak mungkin dia salah. Wassahu wan nisyan, bahkan imam-imam mereka tidak mungkin dia lupa.
la ilaha illallah, berarti kalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dia salah sehingga ada sujud sahwi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bisa dia lupa. Kalau imam-imam mereka tidak bisa salah, tidak mungkin dia salah. Tidak mungkin dia juga apa? Tidak mungkin dia lupa. Berarti bukan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya. Semua anak Adam dia khata', banyak salahnya. Tapi imam-imam mereka tidak salah. Jadi diangkat mereka di atas sifat semua manusia. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kemudian wa kadzalika ghulatus sufiyah. Demikian juga ghulat, orang-orang sufi yang melampaui batas, yang ghulu. Alladzina yaghluna fi masyayikhihim, yang bersifat berlebihan terhadap syekh-syekh mereka. Wa yarawna anna man qala li syekhihi lima, dan mereka meyakini bahwa siapa-siapa yang mengatakan kepada syekhnya kenapa, mengapa. Ini persis kalau kita orang Sasak dulu, kalau kita tanya dalil, dianggap kita nolak. Ya, kalau ada seorang murid mengatakan kenapa begini, nolak, itu nggak boleh tanya, terima saja. Ya, nasallallahu salam alaihi. Jadi di kalangan orang sufiyah, kalau ada seseorang mengatakan kepada syekhnya lima, faqad kafar. Ya, kafir dia. Ini di kalangan sufiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, dengan demikian masyayikh mereka itu adalah apa? Istilahnya fauqan naqd. Tidak boleh dikritik karena dia tidak mungkin dia salah, terima saja. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa yaqulun, dan mereka juga mengatakan para sufiyah, idza kunta 'inda syekh, apabila engkau berada di hadapan syekhmu, fakun kal mayyit baina yadayil ghasil, maka hendaklah engkau ibarat orang yang mati di hadapan orang yang memandikannya. Kalau orang yang mati diangkat tangannya, di kakinya diangkat, dibolak-balik sama yang memandikannya, dia tidak bisa apa-apa. Begitu juga engkau di depan syekhmu, apa saja yang dikatakan oleh syekhmu, kamu harus meyakini itu adalah benar. Ya, nas'alullah salamul afi. Sehingga dulu beberapa tahun yang lalu, ayyuhal ikhwah, ketika ada seorang ustaz, dia berzina, lalu divonis beberapa tahun. Jemaah-jemaahnya mengatakan bukan dia berzina, itu bayangannya saja dia berzina. Subhanallah, sudah nyata dia masuk penjara. Ya, dan kita kunjungi dia di penjara, namun masih juga bukan dia berzina, bayangannya berzina. Yang masuk penjara juga bayangannya. Lalu dia di mana dia? Ya, lalu masa sekian banyak wanita-wanita yang mengakui bahwa dia telah dizinah itu semuanya bohong? Berarti dia berzina sama bayangannya. Kalau dia berzina dengan bayangannya, berarti tidak mungkin dihukum, karena yang berzina itu bukan dia, bayangannya berzina. La haula wala quwwata illa billah. Lihat ayo ikhwah, kalau ghulu ini sudah masuk ke kepala manusia, bagaimana akibatnya ini coba? Ya. Kemudian wa bi khilafil ladzina ra'au lil ulama'i manzilatan 'aliyah. Demikian juga ahli sunnah. Sebalik daripada orang-orang yang meyakini bahwa ulama-ulama memiliki kedudukan yang tinggi, lakinnahum lam yu'amiluhum ala annahum bashar. Akan tetapi mereka ini tidak bermuamalah, tidak memperlakukan ulama-ulama mereka sebagai manusia. Yaqa'u minhumul khata' wan nisyan wal hawa, yang bisa saja mereka salah, bisa saja mereka lupa, ya, bisa saja mereka melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, karena dia adalah manusia biasa. Bal ta'amalu ma'ahum ala annahu la yanbaghi lahum an yukhti'u abada. Mereka beranggapan bahwa
Ulama-ulama itu tidak boleh dia salah. Tidak boleh dia salah sama sekali. Ini di mana kita akan mencari orang-orang yang tidak salah. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan melalui lisan Rasulnya, kullu bani Adam khata'. Khata' banyak salahnya. Fama an yarau khata'a min 'alimin hatta yu'azzimu dhalika al-khata' wa yukabbiruhu wa yatiru bihi kull matar. Namun lucunya lagi, ya, apabila mereka melihat suatu kesalahan dari seorang alim, ya, keyakinan mereka bahwa seorang alim itu tidak boleh dia salah. La ilaha illallah. Al-Imam Malik, berapa ditanya dia? 40 pertanyaan, yang dijawab hanya 4. Yang ditahu sama Imam Malik hanya 4, padahal Imam Darul Hijrah, ya, hanya 4 yang bisa dijawab. Lalu orang yang bertanya mengatakan, ya Imam Malik, saya datang dari jauh untuk menanyakan kepadamu pertanyaan-pertanyaan ini, engkau hanya bisa menjawab 4 saja. Dia mengatakan, ya silahkan kamu sewa keldai, kemudian keliling di desa-desa itu, kemudian umumkan. Al-Imam Malik hanya bisa menjawab 4 pertanyaan saja. Yang lainnya Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Ya. Apakah itu menjatuhkan kemuliaan dan kehormatan Imam Malik? Sama sekali tidak. Justru dia semakin mulia, dan ini menandakan bahwa dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak berani menjawab asal-asalan. Nah, mereka ini beranggapan bahwa seorang alim itu tidak boleh dia salah. Akan tetapi apabila mereka melihat, mendengar suatu kesalahan dari seorang alim, ya, kesalahannya itu dibesar-besarkan, ya, kemudian disebarkan ke sana kemari kesalahannya, dijatuhkan. Apabila dia salah, dijatuhkan sedalam-dalamnya, wa yaj'aluhu dari'atan lil waqi'ati fihi, dan dijadikan kesalahannya itu adalah alasan untuk menjatuhkan orang alim itu. Wala haula wala quwwata illa billah. Sebagaimana yang sering kita dengarkan ayol ikhwah, dia adalah seorang ulama yang diakui oleh seluruh dunia, namun mereka mengatakan hanya tahu haid dan nifas saja. Adapun fiqhul waqi' dia tidak tahu apa-apa. Dan betapa banyaknya di medsos sekarang hal-hal yang seperti ini ayol ikhwah. Makanya hati-hati ketika nonton di YouTube atau yang lain-lainnya. Kalau ada kajian-kajian orangnya yang antum tidak kenal, jangan didengarkan kajiannya. Dengarkan kajian-kajian yang ulama-ulama yang sudah kita kenal. Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, atau ulama-ulama yang lainnya. Masya Allah, coba perhatikan ucapan-ucapan masyayikh-masyayikh ini, ulama-ulama ini. Karena subhanallah, mereka itu sebagaimana dikatakan para ulama, ma kharaja minal qalbi yadkhul ilal qalb. Kalau yang keluar dari hati maka dia akan masuk ke dalam hati. Ucapan-ucapan mereka subhanallah, ya, sederhana namun bisa istilahnya itu, bisa langsung nancap ke dalam hati, ya. Baik, kemudian wa tasyhiri bihi, kemudian kesalahannya itu disebarluaskan ke sana kemari, sehingga ikhwani fiddin azakumullah, thalabul ilm yang baru mengenal sunnah ini, begitu mendengar si alim fulan dia begini-begini, dijelek-jelekan, akhirnya dia akan menjauhkan diri dari ulama yang besar ini. Akibatnya mereka yang baru istilahnya baru tumbuh, mereka lah yang dijadikan ulama yang besar. Faham maksudnya ya ikhwan? Begitu cara mereka untuk menjauhkan para thalabul ilm, orang-orang yang baru mengenal sunnah, menjauhkan mereka dari ulama-ulama yang besar ini. Ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz dia salah dalam hal ini, dia tidak tahu hal ini, kita lebih tahu tentang hal ini daripada beliau itu. Sehingga
orang-orang yang tulabul ilm, yang baru mubtadi, yang baru mengenal sunnah ini, mendengar kata-kata seperti itu, dia percaya. Ya, sehingga dia jauh daripada ulama-ulama ar-rabbaniyin ini. Dan itu masih sampai sekarang, ayo lihat apa terjadi seperti ini. Ya, sehingga lihat betapa banyaknya remaja-remaja yang kabur dari orang tuanya kemudian pergi berjihad, mati konyol mereka. Tidak tahu apa-apa. Ya, gara-gara adanya orang-orang yang seperti ini. Belum dia tahu istilah apa istilahnya, abjadiyatul ilm. Hal-hal yang apa? Apa istilahnya? Permulaan ilmu ini apa nama istilahnya? Dasar-dasar ilmu ini belum dia tahu. Dasar-dasar akidah itu belum dia tahu, tapi di kepalanya diisi dengan hal-hal yang seperti itu sehingga dia menjauh dari para ulama. Ya. Kalau sudah jauh dari para ulama, maka ikhwani fi din azakumullah, tunggu saja besok atau lusa dia pasti akan diterkam oleh serigala-serigala itu. Ya. Betapa banyaknya mereka kabur dari orang tua, sembunyi-sembunyi kemudian pergi ke medan pertempuran padahal dia belum tahu apa itu akidah yang benar. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian wan naili minhu, dan untuk menjatuhkan dan mencela ulama itu, karena mereka menganggap bahwa ulama itu tidak boleh dia salah. Apabila dia salah, ini adalah apa? Alasan atau jalan untuk menjatuhkan kemuliaannya, menjelek-jelekkannya. Wa tazhidin nasi bihi. Ya, dan supaya jangan orang-orang ngaji kepadanya dengan alasan dia hanya apa yang dia tahu hifz nifas saja. Kalau masalah-masalah seperti ini kita lebih tahu. La ilaha illallah. Ikhwani fi din azakumullah, mereka para ulama yang menghabiskan umurnya ya untuk menuntut ilmu, dikatakan mereka hanya tauhid dan nifas. Ya, mereka yang lebih tahu tentang hal-hal yang seperti ini. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Lihat kerusakan-kerusakan yang mereka timbulkan. Lalu setelah sekian banyak nyawa yang melayang, mereka teriak-teriak, kenapa para ulama menjauhi kami dari dulu, katanya. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Kenapa sebelum melangkah tidak bertanya dulu kepada para ulama? Ya. Setelah sekian korban yang berjatuhan, sekian negara-negara kaum muslimin dikuasai sama orang-orang kufar dan pengikut-pengikut mereka, sekarang mereka teriak, kenapa para ulama jauh dari kami dari dahulu? La ilaha illallah. Lihat aja ikhwah, akal-akalan ini. Tidak mungkin hal-hal yang seperti ini tidak ada orang-orang kufar yang apa di balik layar yang apa istilahnya itu yang memainkan mereka. Fajama'u baina mutanaqidain. Mereka ini adalah orang yang menggabungkan dua hal yang bertentangan. Ya, mereka memuliakan ulama-ulama itu. Kemudian mereka menganggap para ulama itu tidak boleh dia salah. Apabila dia salah dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Jatuh ke dalam sumur lagi. Ya, sedalam-dalamnya. Na'udzubillah. Wa qadahum ifratuhum ila at-tafrid. Sikap memuji secara berlebihan akhirnya membawa mereka kepada menjatuhkan secara berlebihan. Ya. Diagungkan, dipuji, dicintai secara berlebihan. Akibatnya begitu dia salah dijatuhkan serendah-rendahnya secara berlebihan, caranya meremehkan dan menjatuhkan para ulama. Haitsu 'azzamul ulama'a wa ahalluhum makanan la yutasawwaru minhumul khata'. Mereka mendudukkan para ulama ya di tempat yang mereka menganggapnya bahwa dia tidak mungkin salah. Thumma yuhdiruna makanatal ulama bil waqi'ati fihim in akhta'u. Kemudian mereka menjatuhkan kehormatan para ulama dengan cara mencela mereka apabila mereka
melakukan suatu kesalahan. Siapa yang tidak mungkin salah itu ayo ikhwah? Tidak ada orang yang tidak salah. Apa ini? Kemudian wattasyhiri bihim in zallu, dan menyebarluaskan kejelekan-kejelekan mereka apabila mereka tergelincir. Hadza illam yakhtaliqul khata'a 'anil ulama. Ini kalau mereka tidak membuat kesalahan-kesalahan para ulama itu. Terkadang ayo lihat dibuat-buat. Ya. Lihat bagaimana kebohongan-kebohongan mereka tentang Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi, dan Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan. Begitu banyak kebohongan-kebohongan yang mereka sebarluaskan tentang para ulama. Tujuannya itu ayo ikhwah untuk menjatuhkan para ulama dan menjauhkan para remaja dan orang-orang yang baru mulai kenal jalan yang hak itu dari para ulama. Kalau mereka ini sudah jauh dari para ulama, maka gampang sekali mereka disorot. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan di sini pun terjadi seperti itu. Ya. Bagaimana ini? Adzan dulu atau gimana ini? Adzan dulu? Hah? Enggak mengganggu orang ini? Kemudian yang berikutnya, wasatun fit ta'amul ma'ulatil umur. Ahlus sunnah juga tengah-tengah dalam bermuamalah dengan ulil amri. Ya, ulil amri adalah yaitu para pemimpin dan para ulama. Dan negara ini akan baik apabila dua-duanya baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang wanita bertanya kepadanya, "Wahai Abu Bakar, sampai kapan kita akan baik seperti ini?" Di zamannya Abu Bakar mereka dalam keadaan apa? Aman, tentram, ya, rezeki melimpah. Sehingga ada seorang wanita bertanya, "Sampai kapan kita baik seperti ini, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar mengatakan, "Ma salahat umara'ukum wa ulama'ukum." Selama pemimpin-pemimpin kalian dan ulama-ulama kalian baik, maka kalian akan tetap baik. Ya. Kata Syekh, fa ahlus sunnati fi hadzal bab wasatun bainal mufritin wal mufarritin. Mereka pertengahan antara orang-orang yang memuji berlebihan dan menjatuhkan berlebihan. Falaisu kal mufritin al-ghula. Mereka tidak seperti orang-orang yang memuji secara berlebihan sampai-sampai mereka menjilat. Yang salah pun dibenarkan. Ya, ikhwani fi din azakumullah. Siapa yang menyesatkan Firaun coba? Yang menyesatkan Firaun siapa? Haman. Ya, dibenarkan semua yang diperbuat, yang dilakukan oleh Firaun dibenarkan oleh Haman. Nah, ikhwani fi din azakumullah, sehingga menjadi pepatah dalam bahasa Arab. Pepatah atau peribahasa? Apa bedanya pada pepatah dan peribahasa? Hah? Kalau teman mendorong temannya sehingga temannya itu salah, mereka mengatakan, siapa lagi yang menyesatkan Fir'aun kalau bukan Haman? Ya, apa namanya ini? Pepatah apa peribahasa? Hah? Sama pepatah dan peribahasa? Mirip-mirip. Hah? Mana Pak Isradip yang? Ya Pak Isradip, Masya Allah, ngantuk Pak Isradip. Oh, mendengar dengan hatinya. Masya Allah, luar biasa. Baik. Jadi seperti itu di dalam bahasa Arab.
Falaisu kal mufritin al-ghulam. Mereka tidak seperti orang yang memuji secara berlebih-lebihan. Alladzina yadinuna bil khuruj ala falaisu kal mufritin al-ghulam. Mereka juga tidak seperti orang-orang yang apa? Yang merendahkan secara berlebihan. Alladzina yadinuna bil khuruj ala aimmatil jawr. Yang mereka beranggapan bahwa menentang pemimpin itu, pemimpin yang zalim, ini bagian daripada agama. Ya, mendemo, khuruj, menentang dengan senjata. Ya, mereka menganggap ini adalah bagian dari agama mereka. Wa yarawna annahum wahdahum hum sababus syarri wal fasad. Dan mereka menganggap bahwa pemimpin inilah mereka penyebab semua kejelekan-kejelekan dan kerusakan-kerusakan. Sebagaimana yang terjadi di Libya, lihat ayo ikhwah. Ya. Lihat bagaimana kekacauan yang terjadi di Libya. Sebelum Qaddafi mereka bunuh, mereka alhamdulillah dalam keadaan aman. Mereka makan, namun sekarang coba lihat bagaimana keadaannya. Demikian juga di Irak. Ya. Saddam Hussein zalim, banyak kezalimannya. Ya. Namun bandingkan sekarang, keadaan sekarang dan keadaan waktu di zaman Saddam Hussein. Bahkan orang yang menjatuhkan patung Saddam Hussein, dia pertama kali menjatuhkan patungnya itu, dia menyesal. Saddam Hussein zalim, tapi kulkas kita penuh katanya. Begitu juga yang pergi kabur dari Saddam Hussein, pergi mereka ke Iran. Mereka di sana mengatakan di sini kami dihina. Ya, Saddam Hussein bagaimanapun juga zalimnya, kami sedarah dengan dia. Maksudnya kita sama orang Arab. Bisa kita saling apa istilahnya? Saling apa namanya? Saling bergak lah gitu, saling apa namanya? Ya, saling memahami karena kita satu darah sama Saddam Hussein. Tapi sama orang Faris ini katanya, kita tidak sedarah dengan mereka. Kita dihina, kita dizalimi sama mereka. Ya ikhwani fi din azakumullah. Ya, mereka menganggap bahwa pemimpin-pemimpin inilah merupakan sebab dari kejelekan-kejelekan dan kerusakan-kerusakan. Subhanallah. Mana akal mereka ini? Pemimpin itu asalnya dia adalah dari rakyat. Ya. Bukan dari langit datangnya pemimpin ini, tapi dari rakyat. Dari sejak dia SD kondisi rakyat itu sudah jelek, maka terus dia naik menjadi pemimpin yang jelek. Kalau mau baik, rakyat ini dulu baik, maka pasti pemimpin akan baik. Makanya para ulama salaf mengatakan, idza salahar ra'iyatu, apabila rakyat ini baik, salahal wulatu ittiraran. Ya, kalau rakyat ini baik, maka pasti pemimpin-pemimpin itu akan baik. Pasti itu akan baik. Apa contohnya? Para sahabat, mereka adalah orang-orang baik, dipimpin mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, didatangi oleh seseorang dan orang itu mengatakan, "Ya Ali, di zamannya Abu Bakar kita aman, zamannya Umar kita aman, zamanmu kacau ini." Ya, kacau kita di zamanmu ini. Apa kata Ali radhiyallahu taala anhu arda? Dia mengatakan, Abu Bakar, Umar itu rakyatnya seperti saya. Kalau saya, rakyat saya ini seperti kamu, yang tidak mau taat kepada pemimpin, yang tidak mau patuh kepada pemimpin. Salah sedikit didemo, dijatuhkan. La hawla wala quwwata illa billah. Kemudian wa anna al-khuruj 'alaihim kafirun bi islahil ahwal. Dan menentang mereka ini adalah merupakan salah satu sebab yang bisa merubah keadaan ini. Tidak ada negara yang pemimpinnya dijatuhkan lewat demo, melainkan dia hancur, lebur. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, jagalah keamanan ini, karena keamanan ini sesuatu yang sangat-sangat mahal. Ya, kita di Indonesia alhamdulillah
jam 12 malam kita lapar, keluar. Antum mau beli nasi bungkus, mau beli sosis, mau beli apa saja, nggak ada orang yang akan ngebom kita. Aman, kita jalan. Ya, antum keluar jam 4, setengah 5 untuk salat subuh, aman, tidak ada yang ganggu kita. Lihat di negara-negara lain tidak ada yang seperti ini, ayo ikhwah. Maka jaga keamanan ini. Bagaimana kita menjaganya? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin apabila kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita keamanan itu. Tapi kalau kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah ini, maka pasti akan muncul kerusakan-kerusakan. Allah menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan As-Sunnah. Ini aturan, ya, aturan supaya kita bisa hidup aman, bisa hidup tentram. Apabila kita jauhkan Al-Quran dan Sunnah dari kehidupan kita sehari-hari, maka pasti akan timbul kerusakan-kerusakan. Ya, akan hilang keamanan itu. La haula wala quwata illa billah. Kemudian kafilun bi islahil ahwal. Jadi mereka beranggapan bahwa menentang pemimpin itu dapat merubah keadaan. Mana berubah keadaan, ayo ikhwan? Ya, bahkan harga bahan pangan menjadi semakin naik. Kalau bahan pangan ini naik harganya, maka pasti akan banyak kejahatan-kejahatan. Ya, banyak orang yang jual diri, banyak perampokan, maka kejahatan-kejahatan dari luar juga akan gampang masuk ke negara kita. Ya, karena orang kalau sudah seperti itu, yang penting dia makan dengan cara apapun juga. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam ini, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin.